加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。 Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan dan para murid gerbang Pan dia akan menuju Black Corner, mencari kakaknya Xiaoli. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah berangkat dengan para murid gerbang Pan. Di sini juga ada Jian bocil kematian dan juga Lin Yan orang kuat dari Jawa yang ikut bersama Xiaoyan menuju Black Corner. Kemudian Xiaoyan dan para murid pun tiba di gerbang akademi. Xiaoyan pun melihat ada banyak grifter telah disiapkan. Xiaoyan bertanya kepada Lin Yan, siapa yang telah menyiapkan grifter ini? Lin Yan pun menjelaskan bahwa ketua pertama telah menyiapkan ini untukmu. Sepertinya ketua pertama mendukung kamu untuk mencari kakak kamu. Xiaoyan sangat senang ketua pertama selalu mendukungnya. Setelah percakapan itu akhirnya Xiaoyan pun menyuruh para pasukannya untuk menaiki grifter menuju Black Corner, mencari kakaknya. Sebelum pergi Lin Yan berkata, Xiaoyan, aku nanti akan sambil jualan rokok Magnum ya. Siapa tahu, di Black Corner laku keras. Singkat cerita, Xiaoyan dan para murid gerbang Pan mereka pun langsung menuju Black Corner. Cerita pun berpindah kepada ketua pertama yang sedang melakukan rapat bansos. Dalam rapat ini ketua pertama pun membicarakan tentang apa yang dilakukan Han Peng dan juga para anggotanya, yang telah menghancurkan akademi 2 tahun lalu. Ketua pertama pun berniat untuk membalaskan apa yang telah dilakukan Han Feng kepada akademi. Karena ini adalah sebuah penghinaan yang sangat besar, ketua pertama pun menjelaskan kepada ketua lain, bahwa dia telah menyetujui akan menyerang markas Han Peng bersama Xiaoyan. Dalam 2 hari aku harap para ketua dalam 2 hari ini menyiapkan orang-orang terkuat di akademi ini, untuk menyerang markas Han Feng. Cerita pun pindah kepada Xiaoli yang sekarang Xiaoli pun telah berada di Black Corner, dan membuat sebuah praktisi gerbang Xiao. Xiaoli dia sangat marah kepada Han Feng dan para anggotanya, karena Xiaoli dia telah mendengar informasi Xiaoyan telah meninggal, akibat dimakan piton api. Dan itu semua ulah Han Feng dan juga anggotanya yang menyerang akademi, yang buat Xiaoli pun dia sangat marah, yang pada akhirnya dia membuat praktisi untuk menghancurkan organisasi hitam milik Han Feng. Sekarang Xiaoli dan para organisasinya telah banyak menghancurkan orang-orang dari organisasi Han Feng. Tentu saja kabar organisasi hitam yang telah banyak dihancurkan pun terdengar oleh Han Peng, pemimpin organisasi hitam itu. Han Peng pun dia sangat marah karena praktisi gerbang Xiao yang telah menghancurkan sedikit demi sedikit organisasinya, yang akhirnya Han Feng dia juga melakukan rapat bansos. Dalam rapat itu, Han Feng menyuruh ketua sekte darah untuk menghancurkan praktisi gerbang Xiao, yang sedikit demi sedikit menghancurkan praktisi dari organisasi hitam. Fan Lao pun mengatakan baiklah, akhirnya sekarang Fan Lao yang akan mengejar praktisi Xiaoli. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan dan lainnya. Setelah beberapa jam perjalanan Xiaoyan dan para murid dari gerbang Pan, mereka akhirnya tiba di Black Corner. Kemudian Xiaoyan yang telah tiba di Black Corner dia pun sangat gelisah kepada kakaknya, dia sangat khawatir kepada Xiaoli. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun menatap Lin Yan dan mengatakan bahwa dia akan pergi terlebih dahulu, kalian bisa menyusul nanti. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan sayap dokinya yang berwarna hijau gelap yang membuat semua orang pun sangat kagum. Dengan sayap doki terbang Xiaoyan baru ini, dengan kecepatan kilat Xiaoyan langsung terbang ke atas langit. Lin Yan pun tidak khawatir walaupun Xiaoyan pergi sendiri dengan kekuatannya sekarang. Dia mungkin tidak terkalahkan, ditambah lagi dia juga telah banyak berpetualangan di benua ini. Tentu kekuatan dan pengalamannya tidak diragukan. Lin Yan mengatakan kepada murid lain, kita harus bergerak dengan cepat, kalau tidak, mungkin musuh-musuh itu akan dihabisi oleh seorang diri oleh Xiaoyan. Yang akhirnya Lin Yan dan para murid lain pun meningkatkan kecepatannya untuk mengejar Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Xiaoli dengan organisasinya, dia pun sedang bersembunyi di sebuah benteng. Kemudian salah satu bawahan Xiaoli mengatakan bahwa sekarang organisasi hitam mereka mencoba mengejar kita. Mereka telah menembus benteng pertama kita, apa yang harus kita lakukan? Kemudian Xiaoli pun memerintahkan semua organisasinya untuk bersiap untuk melawan balik. Xiaoli bertanya berapakah jumlah mereka. Kemudian salah satu pengawal mengatakan jumlah mereka sekitar 200 orang dan diantara mereka ada 4 orang yang kuat, 3 orang berlevel Do Wang dan 1 orang berlevel Do Huang. Mereka telah banyak mengalahkan para pasukan.
Aku mendapatkan informasi bahwa mereka dipimpin oleh orang yang berasal dari sekte darah dia di level Do Huang. Xiaoli yang mendengar itu, dia langsung marah, karena dia sangat dendam kepada sekte darah yang telah membuat Xiaoyan meninggal. Setelah mendengar informasi itu, Xiaoli langsung mempersiapkan pasukannya untuk menghadang para pasukan yang dipimpin oleh sekte darah itu. Singkat cerita, Xiaoli dan para pasukannya pun telah menuju para pasukan dari organisasi hitam Han Feng. Dan akhirnya peperangan pun tidak terhindarkan antara Xiaoli melawan para pasukan dari organisasi hitam. Setelah lama bertarung, para pasukan organisasi hitam telah banyak dibantai oleh Xiaoli. Namun dari pihak Xiaoli juga telah banyak korban. Namun musuh jauh lebih banyak yang telah tewas. Namun ketika kelompok Xiaoli telah membantai para organisasi hitam di garis depan, tiba-tiba dari belakang ternyata masih ada pasukan lain dari organisasi hitam. Terlihat mereka dimimpin oleh 4 orang elit, 3 berlevel Do Wang dan 1 berlevel Do Huang. Dan pemimpin mereka yang berlevel Do Huang tidak lain itu adalah pemimpin sekte darah Fan Lao. Xiaoli melihat Fan Lao pun dia sangat murka karena mereka sebelumnya telah menyerang akademi dalam. Fan Lao mengatakan, akhirnya aku menemukanmu ketua organisasi tanpa nama. Kamu telah banyak menghancurkan organisasi kami, aku tidak akan memaafkan kamu. Di sisi lain Xiaoli pun telah bersiap untuk bertarung dengannya, namun Xiaoli tahu, ada 3 Do Wang dan 1 Do Huang ini pasti akan membuat dia kesulitan yang akhirnya pertarungan di antara mereka pun tidak terhindarkan. Xiaoli pun harus menghadapi 3 Do Wang sekaligus. Dalam penyerangan ini Fan Lao yang bersama 3 Do Wang, dia pun dengan mudah memporak-porandakan organisasi Xiaoli. Telah banyak korban berjatuhan akibat penyerangan yang dipimpin oleh Fan Lao ini. Mungkin ini semua karena pasukan yang dipimpin Fan Lao ini kuat, yang membuat organisasi yang dipimpin Xiaoli banyak yang tewas. Bahkan Xiaoli, yang sekarang dia telah berada di peringkat Do Wang, dia sangat kesulitan menghadapi 3 Do Wang secara bersama-sama, dan juga Fan Lao. Sekarang Xiaoli dan organisasinya didesak oleh orang-orang dari organisasi yang dipimpin oleh Fan Lao. Telah banyak korban berjatuhan dari pihak Xiaoli. Sekarang Fan Lao pun dia sangat senang dia akan berhasil menghancurkan praktisi yang dipimpin oleh Xiaoli. Tentu dengan berita ini Han Peng pasti akan senang. Fan Lao yang melihat Xiaoli telah terdesak, dia pun berniat untuk menghabisi Xiaoli. Serangan pun dilancarkan Fan Lao, namun ketika serangan itu melesat tiba-tiba muncul seseorang di depan Xiaoli, memakai jubah hitam menghadang serangan Fan Lao. Namun untung saja sang metik Glory Xiaoyan dia tiba tepat waktu dengan api hijau membuat benteng. Fan Lao ketua sekte darah dia kaget dengan munculnya sosok misterius itu. Dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Xiaoyan. Dia pun mengatakan tidak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Xiaoyan pun tersenyum dan mengatakan, aku tidak kuduga selama 2 tahun ini ternyata kamu semakin kuat, jamat Fan Lao. Fan Lao sangat terkejut orang di depannya mengetahui tentang dirinya. Setelah itu cerita berpindah kepada Xiaoli. Dia menatap orang yang berada di depannya, ketika dia menatap dia pun merasa kenal kepada sosok tersebut. Kemudian dia berkata, apa ini benar kamu Xiaoyan? Apakah kamu masih hidup? Bagaimana bisa kamu masih hidup? Apa kamu menggunakan 7 buah bola Dragon Ball jadi hidup kembali? Xiaoyan hanya tersenyum, kakak aku masih hidup, aku berhasil keluar dari magma. Xiaoli dia gembira ternyata Xiaoyan selama ini masih hidup. Mendengar perkataan Xiaoli yang mengatakan nama Xiaoyan, 3 orang doang yang sebelumnya menghajar Xiaoli, mereka pun sangat terkejut. Mereka berkata, apa Xiaoyan? Bukankah nama itu yang telah mengalahkan Han Peng Kaisar obat kuat? Fan Lao ketua sekte darah dia pun sangat kaget mendengar nama Xiaoyan. Dia tidak percaya Xiaoyan yang ternyata masih hidup selama ini. Ketua sekte darah dia masih belum percaya Xiaoyan masih hidup. Kemudian Xiaoli pun berkata kepada Xiaoyan, lebih baik kita mundur, lawan kita adalah 3 Do Wang dan 1 Do Huang. Xiaoyan tersenyum mengingat pertarungan sebelumnya dia berhasil mengejar Fan Lao ketua sekte darah. Yang sudah kita ketahui sebelumnya Fan Lao dihajar Xiaoyan. Namun untung saja dia berhasil kabur. Namun kali ini aku tak akan membiarkan kamu untuk kabur. Pasti aku akan menghabisimu dan membuat kamu turu. Xiaoli dia tidak menyangka ternyata Xiaoyan sebelumnya telah mengalahkan Fan Lao si jamet itu.
Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada Xiaoli lebih baik kamu istirahat, dan menghisap rokok Magnum, dan lihatlah pertarungan aku sang metik Glory 50.000. Aku akan mengajar 3 orang itu dan ketua sekte darah. Xiaoli dia kaget Xiaoyan dia akan melawan mereka secara bersama-sama, yang pada akhirnya Xiaoyan maju ke depan, dan langsung mengeluarkan pedang besarnya, dengan aura api surgawi yang menggelora di dalam tubuhnya. Pan Lao yang melihat itu dia pun sangat ketakutan kepada kekuatan dari Xiaoyan, karena dia masih mengingat apa yang dilakukan Xiaoyan yang sebelumnya. Dia dihajar habis-habisan sampai Pan Lao akan mati waktu itu. Namun dia pun juga merasa marah akibat pertarungan sebelumnya telah dikalahkan yang levelnya lebih rendah darinya. Dia pun selalu diejek oleh orang-orang dari organisasi hitam, dan juga membuat reputasi sekte darah sekarang tidak memiliki reputasi lagi akibat kekalahannya. Dia mengatakan bahwa dia akan bertarung dengan semua kekuatan yang dia miliki. Kemudian Pan Lao langsung memerintahkan 2 doang untuk menangkap Xiaoli. Pan Lao berpikir kelemahan Xiaoyan adalah Xiaoli. Jika mereka menangkap Xiaoli maka tentu saja Xiaoyan akan mudah dikalahkan. Sementara itu dia pun meminta 1 orang doang lagi untuk bersamanya melawan Xiaoyan. Karena dia tahu dia tak akan mungkin seorang diri mengalahkan Xiaoyan. Pan Lao mengatakan jika kamu berhasil membunuh Xiaoyan, pasti Han Feng akan memberikan pil tingkat 5, atau pil tingkat 6 untuk kalian. Sekarang mereka telah bersiap-siap untuk bertarung. Namun kini ketika mereka akan bertarung, tiba-tiba ada cahaya merah muncul di atas langit. Yang ternyata itu adalah Ratu Medusa. Ratu Medusa selama ini telah mengikuti pergerakan dari Xiaoyan. Mungkin dia masih marah atas penanaman benih salak saat di dunia magma. Medusa pun mengatakan kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, sekarang siapa yang melindungimu? Sekarang tidak ada siapapun yang bisa melindungimu." Fan Lao yang melihat sosok wanita yang sangat kuat itu ternyata musuh Xiaoyan. Dia pun sangat senang. Pan Lao menawarkan kerjasama kepada wanita itu untuk mengalahkan Xiaoyan. Tentu saja Ratu Medusa pun menolak hal tersebut. Karena Medusa tahu dia hanyalah seorang jamet. "TikTok, kamu tidak layak untuk bekerja sama denganku." Fan Lao dia merasa kesal akibat ditolak oleh Medusa untuk kerjasama menghajar Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap dingin Medusa. Medusa yang ditatap dingin oleh Xiaoyan, ia pun memalingkan wajahnya. Kemudian Xiaoyan mengatakan, "Bukankah kita bisa menyelesaikan masalah ini di masa depan? Jika kamu tetap memaksa aku terpaksa untuk menghabisimu atau menanamkan benih lagi." Medusa yang ditatap dingin oleh Xiaoyan dia pun sekarang bingung karena selama ini tidak ada yang berani menatap dingin dirinya. Ditambah lagi Xiaoyan yang berniat untuk menghabisinya. Dalam hatinya berkata, "Dasar cowok tidak tahu diri." Medusa pun mengatakan, "Hidupmu adalah milikku, cepat atau lambat kamu harus bertanggung jawab." Setelah perkataan itu Medusa pun tersenyum dan tiba-tiba menghilang dari pandangan Xiaoyan. "Dasar woman, ganggu mulu cuy, Lao." Akhirnya Xiaoyan pun kembali berhadapan lagi dengan Pan Lao. Xiaoyan, dia langsung mengeluarkan api surgawinya. Di sebelah tangan berwarna hijau gelap dan di sebelah lagi api tidak terlihat. Api surgawi itu langsung mengelilingi tubuh Xiaoyan, dan mengeluarkan panas yang mengerikan membuat area di sekeliling Xiaoyan pun meleleh. Akibat pancaran api surgawi ini, cerita pun berpindah kepada Pan Lao. Dia yang melihat api surgawi Xiaoyan dia pun sangat terkejut. Pan Lao mengetahui itu adalah api surgawi inti merah Polem Heart Plum. Pan Lao tidak menyangka ternyata Xiaoyan yang telah menelan inti api merah, yang diinginkan oleh Han Feng. Cerita berpindah lagi kepada Xiaoyan. Tanpa basa-basi Xiaoyan langsung melemparkan api surgawi kepada Pan Lao dan 3 doang itu. Pan Lao yang melihat serangan itu dia tahu itu serangan mematikan. Dia pun langsung mengeluarkan doki merah darahnya untuk menahan serangan Xiaoyan. Dan begitu pula 3 orang doang yang lain membantu menahan hantaman dari api surgawi dari Xiaoyan. Dan bentrokan kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan di antara mereka. Akibat bentrokan itu Pan Lao dan 3 orang lainnya mereka terpental. Fan Lao mengatakan, "Aku yang akan menghadapi Xiaoyan, dan kalian sekarang kejar Xiaoli. Dia adalah kelemahannya, jika kita menangkap dia, pasti kita bisa mengalahkan Xiaoyan." Akhirnya Pan Lao sekarang dia berhadapan dengan Xiaoyan dan tanpa basa-basi Pan Lao pun mencoba menyerang Xiaoyan, dan akhirnya baku hantam di antara mereka pun tidak terhindarkan. Mereka saling baku hantam, saling membalas WhatsApp.
Tentu saja Pan Lao dia harus terdesak oleh kekuatan dari Xiaoyan. Jika 1 lawan 1, dia tidak akan mungkin menang melawan Xiaoyan. Setelah lama mereka saling baku hantam, saling membalas satu sama lain, akhirnya Pan Lao pun berhasil dihajar oleh Xiaoyan menggunakan pedangnya, membuat dia pun terpental. Namun ketika Pan Lao sedang terpental, 2 orang lainnya telah mendekati Xiaoli, berniat menangkap Xiaoli. Xiaoyan pun berusaha untuk menolong Xiaoli yang akan diserang oleh 2 orang doang itu, namun sepertinya Xiaoyan sudah terlambat. 2 orang doang itu telah mendekat kepada Xiaoli. Namun ketika mereka telah mendekat kepada Xiaoli, tiba-tiba ledakan yang sangat kuat pun muncul yang akhirnya, Lin Yan orang kuat dari Jawa dan juga bocil kematian, Jian muncul. Akhirnya mereka muncul membantu Xiaoyan, mereka pun datang tepat pada waktunya menolong Xiaoli, yang akan diserang oleh 2 doang itu, dan tentu saja Jian bocil kematian yang muncul dia dengan mudah menghajar mereka. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang berhadapan dengan Pan Lao. Pan Lao dalam hatinya mengatakan sepertinya ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia harus mengeluarkan semuanya untuk bertahan hidup. Xiaoli pun mengatakan kepada Xiaoyan, agar cepat menghabisi Pan Lao. Xiaoyan, aku akan membantu para pasukan di benteng yang lain yang sedang diserang. Akhirnya Xiaoli pergi dengan organisasinya membantu benteng lain yang diserang. Cerita berpindah kepada Xiaoyan dan Pan Lao lagi. Mereka sekarang telah berhadapan satu sama lain. Fan Lao berkata, Xiaoyan, sekarang kamu pasti akan mati di tanganku. Aku akan membalas apa yang telah kamu lakukan kepadaku, anakku dan kepada Sekte Darah. Xiaoyan berkata, kalian pantas mendapatkannya. Akhirnya pertarungan dahsyat di antara mereka kembali terjadi. Xiaoyan dan Fan Lao mengeluarkan doki yang mengerikan. Pan Lao mengeluarkan tombak darahnya, dan mengumpulkan kekuatan tersisa. Di saat bersamaan dia langsung menghantamkan tombak itu kepada Xiaoyan, dan bentrokan kekuatan dahsyat terjadi lagi. Dan akibat bentrokan ini, Fan Lao dia terpental sambil memuntahkan darah. Pan Lao. Dengan seketika tubuh Pan Lao dia hancur dan Pan Lao dia harus mati di tangan Xiaoyan. 萧炎不能留他性命，免得后患无穷。